Warga Kampung Gegeneng, Desa Sukadalem, Kecamatan Waringin Kurung, Serang, Banten, di pagi itu geger. Warga berdatangan ke sebuah rumah yang ditinggali oleh sebuah keluarga muda yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan satu orang anaknya yang saat itu masih berusia 4 tahun. Rustadi, Siti, dan AL 4 tahun penghuni rumah tersebut di pagi itu ditemukan oleh salah seorang warga dalam keadaan tidak berdaya. Bahkan warga yang pertama kali menemukannya sampai-sampai pingsan dibuatnya, dikarenakan kondisi korban saat itu sungguh mengerikan. Warga yang berdatangan pun panik dibuatnya, suara tangis pun juga saling bersautan kala itu. Suasana pagi yang mencekam tersebut dihiasi oleh tumbangnya 3 tubuh manusia di atas lantai rumahnya dengan noda merah yang membanjir. Semua mata yang menyaksikan pemandangan mengerikan tersebut tertuju pada tubuh mungil bocah AL 4 tahun yang turut menjadi korban keji ini. Tubuhnya ditemukan berlumur noda merah, masih lengkap dengan setelan piyama yang ia pakai. Noda merah yang menggenangi tubuhnya saat itu berasal dari kepala bocah tersebut. Sungguh memilukan. Sedangkan kedua orang tua anak tersebut juga tak jauh berbeda dengan keadaannya. Sangat mengenaskan. Di tengah-tengah kepanikan yang terjadi, terdengarlah suara rintihan minta tolong dari dalam. Suara tersebut berasal dari Siti, istri dari Rustadi, pemilik rumah. Siti kala itu melambai-lambaikan tangannya dan dengan lirih ia pun meminta pertolongan dari warga. Kondisinya saat itu sungguh menyayat hati, dikarenakan hampir seluruh wajahnya babak belur. Noda merah juga menghiasi wajahnya saat itu. Saking banyaknya noda merah yang tertumpah, praktis membuat wajah Siti kala itu tidak dikenali. Namun Siti masih bernafas. Warga yang sadar akan adanya minta tolong tersebut tidak begitu saja menolong Siti, dikarenakan warga takut salah langkah. Warga lebih memilih untuk menunggu datangnya Pak Polisi, yang tak lama kemudian datanglah dan melakukan olah TKP di sana. Tubuh Siti yang terluka sekujur tubuh namun masih bernafas segera dievakuasi menuju RSUD Cilegon. Sementara itu Rustadi dan anaknya AL dievakuasi menggunakan kantung jenazah menuju tempat yang sama. Rustadi dan anaknya AL meninggal dunia di tempat. Kisah memilukan tersebut merupakan kisah nyata yang pernah terjadi di Kampung Gegeneng, Desa Sukadalem, Kecamatan Waringin Kurung, Serang, Banten, 13 Agustus tahun 2019. Dalam kasus ini, pelaku secara membabi buta mengayunkan sebuah benda yang ia bawa kepada para korban. Tak hanya orang dewasa, bahkan anak balita tak berdaya, tak luput dari kejamnya perlakuan pelaku. Kejadian ini pula telah membuat satu orang wanita menjanda, dan ia juga kehilangan anak kesayangannya untuk selama-lamanya. Dan yang membuatnya semakin miris, pelaku melakukan tindakan keji tersebut cuma karena pelaku ingin memiliki sebuah ponsel yang dimiliki oleh korban. Lalu bagaimana kasus ini bermula? Dan siapa pelaku yang tega menghabisi keluarga yang baru saja mewujudkan impiannya untuk membangun sebuah rumah yang layak untuk ditinggali? Jadi begini. Untuk memulai kisah ini, marilah kita berkenalan dengan pria ini. Namanya Samin, pria asal Lampung, kelahiran tahun 80. Ia menempati sebuah rumah di Kampung Maruga, Kecamatan Waringin Kurung, Serang, Banten, yang bersebelahan dengan Desa Gegeneng. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai buruh di perusahaan penambangan batu itu memiliki tugas untuk mengurus eskavator, mulai dari mengisi bahan bakar, merawat mesin, hingga mengurusi kerusakan-kerusakan yang terjadi. Pekerjaan sebagai helper di perusahaan penambangan batu tersebut tidak tentu saja membuat Samin menjadi orang yang berkecukupan. Upah minim serta jam kerja yang tinggi membuat Samin tertekan. Tuntutan hidup yang tinggi dan disertai dengan upah yang kecil membuat istri Samin, Juleha, seringkali menuntut sang suami untuk memberikan uang yang lebih. Apa daya Samin yang hanya bisa memberikan uang harian kepada sang istri sebesar Rp50.000 dalam sehari. Dan itu belum dipotong sama uang bensin untuk bekerja, uang rokok, kopi, dan lain-lain. Sungguh nampaknya tidak akan cukup. Di tengah kesusahan ekonomi yang mendera keluarganya saat itu, akhirnya untuk memenuhi segala kebutuhannya, Juleha dan Samin sepakat untuk melakukan pinjaman ke bank keliling alias rentenir. Harapannya ya semoga saja dengan uang pinjaman tersebut segala kebutuhan mereka bisa terpenuhi. Dan untuk masalah angsuran bulanan,
mereka menyerahkan semuanya kepada. Di perjalanan setelah uang pinjaman tersebut diterima, nampaknya Samin dan istri mengalami masalah untuk membayar cicilannya. Mereka sempat kelimpungan mencari cara agar bagaimana cicilan tersebut dapat terbayarkan. Di tengah kehampaan yang terjadi dan dalam upayanya untuk menutupi segala beban angsuran dan kebutuhan sehari-hari, Juleha kembali melakukan pinjaman uang kepada bank-bank keliling. Sebuah sistem pola pemenuhan kebutuhan yang bernama sistem gali lubang, tutup lubang. Pola tersebut sayangnya terus dipakai oleh Juleha hingga mencatatkan hutang di 4 bank keliling yang berbeda. Tercatat, Samin memiliki hutang sebesar 12 juta rupiah. Dan itu belum termasuk bunga. Mesmerizing. Samin yang akhirnya menyadari bahwa saat itu ia sedang berada di pusara hutang sempat memarahi istrinya dikarenakan keputusan-keputusannya sungguh tidak masuk akal. Namun dikala itu, Samin hanya bisa diam, duduk dan merenungi masalahnya, terutama masalah ekonomi. Samin sudah sering mengalami tindakan yang kurang mengenakan yang datang dari mertua dan saudara-saudara iparnya terkait Samin yang terlihat tidak mampu menafkahi sang istri dan anaknya. Bahkan Samin pun pernah diusir dari rumah yang ia tinggali yang merupakan rumah mertuanya, dikarenakan saat itu mertua jengkel kepada Samin karena kerjaan Samin hanya begitu-begitu saja. Sungguh berat beban yang ia pikul, entah kurang baik apa ia di mata istri. Pernah suatu waktu sang istri memintanya untuk membelikannya sebuah sepeda motor. Dikarenakan rasa sayang dan tanggung jawabnya sebagai suami, maka permintaan Juleha ia turuti. Samin hanya ingin menjadi suami seutuhnya dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ia miliki. Semoga sang istri bisa menerimanya. Namun sayang, harapan tersebut harus sirna ketika itu tanggal 12 Agustus tahun 2019. Hari biasa seperti hari-hari sebelumnya yang biasa dijalani oleh Samin. Pagi itu sekira jam 6, ia telah siap dengan setelan kantornya. Dengan menggunakan sepeda motornya Yamaha Vega R warna putih, ia terabas sejuknya pagi itu menuju tempat ia bekerja. Sembari berharap ada rezeki nomplok yang jatuh padanya di hari itu. Singkat cerita, di tengah-tengah kesibukannya bekerja, secara tiba-tiba datanglah sang istri. Maksud kedatangan Juleha di siang itu adalah untuk meminta uang kepada Samin, dikarenakan gas di rumah sudah habis dan ia juga ingin memberikan jajan kepada sang anak. Namun kala itu Samin tidak memiliki uang. Sebelum berlalu, sang istri pun mengatakan, "Bang, di rumah ada bank keliling tuh, sana cepat pulang dulu temui orang-orangnya." Tak lama Juleha pun pergi berlalu, disusul dengan Samin yang kemudian meminta izin kepada atasannya untuk pulang dulu sebentar guna menemui orang-orang yang sedang mencari-carinya saat itu. Setelah sampai di rumah, benar saja, kala itu ada 2 orang dari pihak bank keliling yang menagih angsuran Samin yang telah jatuh tempo. Kembali, dikarenakan tidak memiliki uang, maka pertemuan di siang itu pun berakhir dengan cacian dan makian yang dilontarkan oleh petugas bank keliling. Samin diam. Tak lama ia pun kembali ke tempat pekerjaannya, yang kebetulan saat itu atasannya memintanya untuk lembur. Setelah menerima uang lembur sebesar 200.000 rupiah dan setelah pekerjaannya selesai, Samin pun pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, kembali Samin diliputi perasaan gundah gulana terkait hutang-hutangnya. Ia pun berpikir bagaimana cara agar ia bisa lepas dari jerat hutang tersebut. Tiba-tiba Samin terpikirkan untuk mengambil STNK miliknya yang ia gadai kepada seorang wanita yang bekerja di sebuah bar ala-ala, namanya Lilis. Rencananya STNK tersebut akan ia kembali gadai untuk menutupi hutang-hutang bank keliling saat itu. Gercep, setelah mandi dan berpakaian rapi, sekira pukul 9 malam, Samin pun kemudian izin kepada sang istri Juleha. Ia mengatakan bahwa saat itu ia ingin pergi menjaga eskavator. Tak lama kemudian Samin melajukan sepeda motornya menuju Jalan Lingkar Cilegon atau tempat di mana Lilis bekerja. Sesampainya di warung tuak tersebut, Samin menelpon Lilis dan mengatakan bahwa ia sedang ada di warung. Namun kala itu Lilis menjawab, "Nanti om, aku lagi ada tamu." Saking lamanya menunggu kedatangan Lilis, Samin kemudian membeli tuak seharga 50.000 rupiah. Ia minum tuak itu sendiri sambil menunggu kedatangan Lilis.
Namun hingga pukul 1 dini hari, Lilis belum juga menunjukkan batang hidungnya. Dikarenakan tuaknya telah habis, maka Samin pun kembali mengeluarkan uang Rp60.000 untuk kembali membeli beberapa gelas tuak. Lalu sekira pukul 2 dini hari, muncullah Lilis dan menemui Samin. Di saat itu, Samin pun menjelaskan maksud dan tujuan pertemuan kala itu. Setelah mendengarkan panjang lebar, Samin kemudian memberikan Lilis uang sebesar Rp20.000 sebagai uang untuk menebus STNK-nya kala itu. Dikarenakan hutang gada yang dimiliki oleh Samin tidak secara otomatis akan lunas ketika Samin memberikan uang Rp20.000 tersebut, maka ditolaklah pemberian tersebut dan STNK pun tidak pula Samin dapatkan. Samin makin gundah gulana. Di situasi gundah gulana yang menghujam kala itu, sekira pukul 2 dini hari 13 Agustus tahun 2019, Samin pun pulang ke rumahnya dengan keadaan mabuk. Dalam hatinya yang terus berkecamuk, memikirkan cara untuk membayar hutang. Tiba-tiba di tengah perjalanan, ketika ia memasuki sebuah wilayah kampung Gegeneng, secara tiba-tiba terfikirkan olehnya untuk merampok sebuah rumah yang nampaknya ada satu jendela, di mana jendela tersebut sangat mudah untuk dibobol. Samin sempat buang air kecil terlebih dahulu sambil memeriksa sekeliling apakah ada tanda-tanda kehidupan. Setelah dirasa cukup aman, Samin pun kemudian mengendap-endap mendekati rumah yang sedang direnovasi tersebut. Kemudian, ia juga mengambil sebuah balok kayu, di mana maksud ia mengambil balok tersebut adalah untuk berjaga-jaga jika ia ketahuan mencuri nanti. Ia dekati jendela tersebut, dan benar saja, jendela yang akan ia pakai untuk akses masuk dan keluar rumah tersebut tidak terkunci. Dan dengan mudahnya, Samin masuk ke dalam rumah tersebut. Tak lupa, Samin melengkapi penyamarannya dengan menggunakan penutup wajah agar ia tidak bisa dikenali. Sesampainya di dalam rumah, Samin pun membatin. Ternyata rumah yang saya rampok ini juga orang susah, seperti saya. Samin tidak mendapatkan barang-barang mewah di dalam rumah tersebut. Namun sepasang matanya kemudian tertuju pada sebuah handphone merek Asus yang berada di atas meja. Sadar bahwa itu adalah barang mewah satu-satunya, kemudian Samin pun menghampiri. Namun naas, tanpa disengaja, kaki Samin tersangkut kabel casan handphone tersebut, yang otomatis membuat barang incarannya pun jatuh dan menimbulkan suara yang gaduh. Si pemilik rumah Rustadi, yang kebetulan di malam itu sedang tertidur tepat di samping istri dan anaknya, tiba-tiba terbangun dan tersadar bahwa rumahnya telah dimasuki oleh rampok. Refleks Rustadi pun berteriak. Teriakan tersebut membuat Samin panik, dan secara membabi buta, Samin mengayunkan balok yang sedari tadi ia bawa ke segala arah. Ayunan balok Samin kemudian mengenai bagian kepala, leher, wajah, dan punggung bapak satu anak itu. Hingga Rustadi pun tumbang dengan noda merah yang membanjir. Mengetahui sang suami terjatuh, si istri Siti kemudian terbangun dan berteriak sekencang-kencangnya. Belum juga teriakan Siti mengundang bala bantuan, ayunan balok Samin pun kembali menghujam kepala, wajah, mulut, dan leher Siti. Siti tumbang tak bergerak, noda merah pun membanjir pula. Gaduhnya malam itu membuat anak AL 4 tahun terbangun pula. Saat itu ia pun memanggil-manggil mamanya, yang saat itu ia sadari tidak berada di sampingnya. AL pun menangis. Ternyata tangisan AL tidak pula meredakan tindakan biadab Samin. Tanpa ampun, kemudian Samin pun kembali mengayunkan balok keras itu ke kepala, wajah, dan seluruh tubuh anak balita 4 tahun tersebut. Kegaduhan pun berakhir. Malam itu kembali senyap. Samin yang panik kemudian bergegas pergi dengan membawa satu buah handphone merek Asus. Ia masukkan ke kantong, ia lompati jendelanya dan pergi pulang menuju rumahnya. Di malam itu, 2 nyawa telah melayang dengan menyisakan satu tubuh yang sekarat. Misi Samin tuntas. 2 nyawa ia tukar dengan satu buah handphone. Sesampainya di depan rumah, kemudian Samin menggedor-gedor pintu rumah. Setelah berhasil masuk, Samin kemudian langsung menuju kamar mandi untuk membersihkan noda merah yang menempel di pakaiannya. Setelah selesai, Samin pun mengatakan pada sang istri jika ia baru saja menghilangkan nyawa seseorang. Tak lama, Samin pun tertidur. Di pagi hari sebelum Samin bekerja, tidak seperti biasanya, Samin menyiram sepeda motornya berkali-kali dengan air. Upaya itu ia lakukan untuk menghilangkan noda merah yang mungkin saja tertinggal. Samin sempat berbicara kepada sang istri.
Kalau ada yang nanya saya besok, tolong bilang saya ada di mana. Tapi kalau saya ketangkap warga dan mati, bawa saya ke Lampung. Tapi kalau saya ketangkap polsek dan petugas, minta tolong kabari orang tua saya di sana," kata Samin. Di perjalanan menuju tempat ia bekerja, Samin melihat kerumunan warga yang memadati sebuah rumah di kampung Gegeneng. Namun kala itu, ia tidak menghentikan sepeda motornya. Ia pun melaju ke tempat ia bekerja. Di tempat ia bekerja, Samin tidak fokus. Bahkan temannya saat itu menegurnya. Dan Samin pun berkata, "Ibu saya sakit keras. Saya mau pulang ke Lampung. Bisa saya pinjam uang kamu 300.000 rupiah?" Singkat cerita, diterimalah uang tersebut. Samin pun akhirnya melarikan diri ke Lampung, tepatnya ke Tulang Bawang. Di sana, ia menemui sang ibu. Dan ia pun di sana menceritakan semua kejahatannya. Dan Samin pun siap menjalani proses hukum jika nanti ia tertangkap. Pak polisi yang kemudian melakukan pemeriksaan atas kasus yang mengerikan ini, kemudian memeriksa saksi-saksi dan mengumpulkan barang-barang bukti. Pelarian Samin pun berakhir ketika Pak polisi berhasil melacak sinyal handphone Asus yang ia curi. Handphone tersebut kebetulan ia letakkan di dalam lemari pakaiannya. Setelah memeriksa Juleha sang istri, Pak polisi dan kawan-kawan pun segera menuju Tulang Bawang, Lampung. Dan di sanalah Samin ditangkap tanpa perlawanan 1 minggu setelah pelariannya. Pengadilan Negeri Serang melalui majelis hakimnya kemudian memvonis Samin bin Saban dengan hukuman seumur hidup. Mungkin hukuman itu tidak akan pernah menggantikan betapa hancur perasaan Siti yang harus kehilangan suami dan anak balitanya yang sangat ia cintai. Semoga segala kemudahan Tuhan berikan kepada Ibu Siti. Amin. Dan kisah ini pun berakhir